Halo, selamat datang di channel podcast Atma Happiness. Perkenalkan, nama saya Adia Nishta. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan apa sih Atma Happiness. Jadi, Atma Happiness itu adalah sebuah upaya kolektif untuk mengajak khalayak secara bersama-sama menggapai kebahagiaannya masing-masing. Nah, kami ini sudah berjalan sekitar 3 tahun ke belakang, dan beberapa program yang telah kita lakukan itu biasanya berbasis pada cara-cara untuk mengenal diri lebih dalam. Misalnya melalui meditasi cinta kasih, soul healing camp, dan yang terakhir ini harusnya bulan Maret kemarin itu kita ada acara Mother Earth Healing, tapi sayang karena adanya pandemi ini kita mesti tunda sementara. Jadi mudah-mudahan setelah kondisi membaik kita dapat melangsungkan acara ini. Di edisi perdana kali ini yang bertepatan dengan tanggal 21 April, yaitu hari kelahiran pejuang emansipasi perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini, saya akan mencoba membagi kisah-kisah mengenai bagaimana rasanya menjadi perempuan di era modern. Kalau ditanya seperti apa ya rasanya, mungkin kalau boleh saya mewakilkan perasaan perempuan yang ada saat ini, kita masih dalam step struggling karena masih banyak stigma-stigma yang terlanjur tertanam pada perempuan. Juga perempuan belum bisa merasa cukup aman, atau dengan kata lain sangat terancam kehidupannya karena begitu banyak kekerasan yang meneror perempuan dimanapun, siapapun, dan kapanpun. Ini perlu kita bold ya, dimanapun, siapapun, dan kapanpun. Tidak mengenal agama, tidak mengenal pakaian, dan tidak mengenal ras. Saya akan berbagi kisah-kisah pengalaman harassment yang pernah menimpa pada saya. Ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti teman-teman ya, tapi ini cuma sekedar sharing, atau mungkin yang pernah merasakan hal yang sama jadi berani untuk speak up. Pertama, saya itu pernah mengalami kekerasan secara verbal di media sosial. Jadi ketika saya coba memposting satu foto dengan pakaian yang menurut saya tidak terlalu terbuka, ya cuma sekedar tank top, juga dengan bukan pose yang menantang gitu, tapi akhirnya mengundang satu orang teman saya yang sudah cukup lama tidak pernah kontak, dan dia tiba-tiba mengirimkan direct message, say hi. Ya akhirnya saya ladeni seperti biasa. Terus tapi lama-lama dia mulai mengarah, dan dia tanya, oh kamu sekarang berani banget ya pakai pakaian seperti itu, hargamu berapa nih per jam? Dan seketika perasaan saya langsung hancur dan self-blaming, kayak kenapa sih gitu, apa yang salah dengan baju saya gitu? Kenapa sampai mengundang pikiran kotor seperti ini gitu. Itu saya benar-benar gak paham. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk memblok dia tanpa basa-basi. Akhirnya saya cukup blok, dan dari situ akhirnya ada perasaan semacam mesti berhati-hati ketika ingin memposting foto. Padahal ya mungkin saya memposting foto tidak ada niatan sama sekali untuk mengundang pikiran yang enggak ya, hanya untuk merasakan saya sedang feeling good, feeling beautiful, dan akhirnya saya ingin memposting foto ini di media sosial. Tapi ternyata tidak semua orang menangkap sinyal yang sama dengan saya, bahkan sepicik itu begitu. Lalu pengalaman lainnya, ini juga
cukup mengagetkan karena saya pikir berada di luar negeri itu cukup aman, karena pikir saya ya di luar negeri orang-orang sudah berpikir secara liberal dan semua orang paham bagaimana cara menghargai perempuan, bagaimana nilai kesetaraan itu dijunjung sangat tinggi. Tapi ternyata tidak terjadi. Waktu itu saya berkesempatan untuk pergi ke Jerman, ke Berlin tepatnya, dan saya waktu itu sedang di Belanda dan menuju Berlin menggunakan bis malam, sleeper bus. Kemudian di perjalanan saya ini duduk di bagian lantai 2 bis itu, seperti bis double decker. Terus saya duduk dengan seorang laki-laki dari Afrika sana. Saya lupa tepatnya negara mana, daerah mana, tapi saya ingat jelas dia dari Afrika. Terus saya mencoba tidur saat itu, tapi karena jalanan cukup tidak lancar dan banyak ombak, akhirnya saya terbangun-bangun. Dan posisi saya waktu itu sedang duduk di dekat jendela, jadi mepet dengan jendela, dan si laki-laki Afrika ini berada di bagian aisle. Kemudian saya taruh tas ransel saya di bawah kaki. Saya coba tidur dan sudah agak cukup lelap. Tiba-tiba ada tangan. Saya merasakan sebuah tangan di daerah paha saya. Terus saya akhirnya kayak merasa terganggu karena tergelitik, dan saya melihat ke arah paha saya. Saya buka mata saya dan oh my god, ternyata tangan dia sedang hinggap di situ. Saya kaget dan entah kenapa perasaan yang muncul, tindakan yang pertama kali muncul itu adalah freeze, diam. Saya kebingungan harus ngapain gitu. Padahal saya tahu kalau misalnya secara teknis, secara pelajaran, jika kamu mengalami harassment, kamu tinggal teriak segala macam. Tapi ketika kamu sendiri menjadi korban, kamu, kebanyakan orang mungkin akan freezing. Terus setelah beberapa menit hening, diam, dan tangan dia masih nempel di situ, saya coba tarik tas saya ke atas pangkuan. Terus dia tanya, kamu kenapa? Akhirnya saya beranikan, kamu jangan macam-macam. Saya beranikan ngomong seperti itu, kamu jangan macam-macam, saya akan pindah dari sini, tapi kamu jangan macam-macam. Nah, lalu dia minta maaf. Saya cukup menghargai karena dia sudah minta maaf, tapi tetap perasaan gak enak, dan walaupun saya sudah pindah tempat, saya pun tetap gak bisa tidur akhirnya. Negara secanggih itu masih banyak orang-orang yang tidak menjamin bahwa semua orang memiliki pemahaman yang cukup modern gitu. Kemudian kasus lainnya juga di tempat yang tidak saya sangka-sangka. Saya waktu itu sedang pergi ke India di suatu negara, di suatu daerah semacam tempat wisata rohani. Jadi saya sedang diam di satu kuil untuk meditasi. Kemudian ketika saya meditasi dengan kondisi mata tertutup tentunya, saya tutup mata dan coba fokus untuk meditasi. Itu pagi hari dan suasana cukup ramai, sangat ramai malah. Tapi tiba-tiba pas saya buka mata, satu orang laki-laki remaja tanggung itu ada di sebelah saya, dan dia ngajak berkenalan. Oke, saya ladeni karena ya cuma berkenalan. Namun ternyata tangannya lama-lama hinggap juga di paha saya. Itu juga cukup mengagetkan, dan untung ada satu orang turis dari Asia Tenggara juga yang akhirnya menolong saya ya. Dan saya juga berteriak karena di daerah situ juga dijaga oleh polisi.
saya berteriak tapi ternyata dia berhasil lolos, itu saya juga gak paham di tempat sesakral itu masih bisa terjadi kekerasan seksual. Nah, balik lagi saya ingin menegaskan bahwa berdasarkan dari cerita-cerita yang telah saya bagi, kekerasan itu dapat menimpa di mana saja, pada siapa saja, mau di tempat sesakral apapun, di negara seliberal apapun, tetap ada kemungkinan untuk kita sebagai perempuan mendapatkan kekerasan. Kemudian, yang menjadi pertanyaan utamanya sekarang adalah bagaimana? How to handle it? Mungkin dari segi ranah hukum kita sudah tahu ya bahwa tindakan pelecehan sudah dapat ditindak secara pidana, dan kita juga sudah bisa melapor pada yang berwajib ketika kita menjadi korban harassment. Ini juga berkat para pejuang-pejuang perempuan, emansipasi, equality, dan barisan kelompok feminis. Upaya ini akhirnya bisa ditindak secara serius. Nah, kita pun harus berterima kasih atas perjuangan-perjuangan mereka. Namun setelah itu, kadang misalnya setelah kita meminta tolong bantuan hukum atau memberikan pelajaran lah kepada si pelaku harassment, kadang ada hal-hal yang tertinggal dan belum selesai pada dirimu. Jadi di sini saya coba berbagi dengan teman-teman dari setiap harassment yang telah menimpa pada saya akhirnya membuat sebuah mantra yang nggak cuma berlaku untuk saya aja, teman-teman pun bisa pegang. Dan ingat, jika harus berhadapan dengan masalah apapun, tidak cuma harassment, yaitu mantra saya berbunyi, kontrol apa yang bisa kita kontrol. Nah, lalu bagaimana mantra ini bekerja? Nah, pertama, kita harus bedah satu-satu perasaan apa aja sih yang kita alami. Ini misalnya di contoh kasus harassment. Ketika kamu menjadi korban, apa perasaan yang muncul? Mungkin pertama ada sedih, ada marah, ada bingung, anxiety, self-blaming, trauma, dan masih banyak lagi. Oke, kita notice itu. Lalu bagaimana sih cara kita menghadapi perasaan itu? Apakah perlu dibuang begitu saja? Tentu tidak. Jadi pertama-tama kamu harus sadari setiap perasaan yang muncul dalam dirimu. Kita nggak perlu denial, kita nggak perlu membuang semua perasaan itu. Tapi alih-alih dibuang, rasakan. Kamu harus rasakan kehadiran setiap emosi yang berkelindan dalam diri. Misalnya, saya merasa harga diri saya direndahkan karena menjadi korban harassment, atau mulai hari ini saya harus pakai baju yang longgar-longgar mungkin ya, supaya nggak dilecehkan lagi, atau mungkin setelah ini saya nggak mau lagi nih traveling sendirian. Atau mungkin lebih parahnya adalah mengumbar kebencian seperti, saya sumpahin nih orang yang udah melecehkan saya ini, semoga dia anu, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita pahami satu-satu perasaan tersebut, kita bisa coba analisis lebih dalam lagi segala hal yang telah kita tumpahkan itu, kemarahan-kemarahan yang ada, keraguan yang ada, kita analisis lagi lebih dalam. Apakah benar karena baju saya seperti ini maka saya dilecehkan? Apakah worth it saya mengurungkan untuk traveling sendirian hanya karena satu kejadian naas malam itu di dalam bis? Atau kita coba memikirkan apa jadinya
berada di posisi sebagai pelaku. Jadi, apa sih yang ada di kepala orang-orang yang melecehkan kita itu? Nah, cara ini tuh sebenarnya dapat membantu kita alih-alih daripada kita terus merasa marah, terus merasa negatif. Tapi kita bisa duduk tenang dan perhatikan fenomena yang kita alami as a whole fenomena, dan kita ambil sudut pandang yang luas. Begitu. Setelah kamu berhasil menganalisa benar-benar, usahakan dirimu memandang fenomena ini di tengah-tengah, tidak ekstrem kiri ataupun kanan. Dengan kata lain, tidak meluapkan amarah yang tak kunjung berkesudahan, terus mencak-mencak misalnya, tapi juga nggak berpasrah diri atas pelecehan yang menimpamu. Tapi kita dengan aktif, ini kunci, katanya adalah kita dengan aktif mencari tahu apa yang terjadi. Jika terus berada di ekstrem kiri dan ekstrem kanan, kemudian memilih untuk berada di antara keduanya, alias ya di tengah-tengah. Kita kasih contoh misalnya, saat ada seseorang yang melakukan catcalling, terus kamu mulai notice nih perasaan yang muncul atas tindakan tersebut, terus kamu akhirnya mendiamkan orang itu, alih-alih mengajak si pelaku untuk berkelahi, adu mulut. Ya kalau ada tenaga untuk marah atau ingin memberi dia pelajaran, ya silakan untuk menegur atau memberikan pelajaran pada mereka. Tapi kamu harus paham konsekuensinya apa sih kalau kita marah, kalau kita memberikan pelajaran kepada mereka. Kamu harus paham bahwa setelah kamu marah-marah, setelah kamu menasihati dia panjang lebar, orang tersebut gak akan langsung berubah. Maksudnya ini sangat logis. Ketika kamu memaksakan satu hal pada orang lain, belum tentu orang paham dan mau menuruti apa maumu. Ini paham yang sangat universal. Nah, jangan sampai setelah kamu memarahi dia atau bertindak dengan niat untuk memberikan pelajaran agar dia menjadi lebih baik, tapi malah berujung kekesalan yang makin menumpuk pada dirimu. Karena kamu melihat dia yang bebal, tidak mau mendengar, dan tidak mau berubah. Lalu alternatif apa yang bisa kita lakukan? Balik lagi ke mantra yang tadi, yaitu kontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita bisa bayangkan dalam hati dan coba selami sosok si pelaku tersebut. Bayangkan kita ada di posisi dia. Misal mungkin saja orang itu sebenarnya hanya haus perhatian karena tidak punya banyak teman, atau dia adalah laki-laki yang juga korban patriarki, atau dalam kata lain dia toxic masculinity yang akhirnya membuat dia bertindak seperti itu, dan masih banyak kemungkinan hal lain. Tapi ingat, ini bukan tindakan pasif atau pasrah, karena kamu tidak dengan sukarela menerima pelecehan ini kan? Tapi dengan sadar kamu telah mencari dan mengetahui benar-benar fenomena ini dengan segala kemungkinan respons yang dihasilkannya. Kamu bisa urut dari A sampai Z alternatif yang kemungkinan bisa kita bayangkan bagaimana respon yang dihasilkan. Itu sebenarnya bisa kita pikirkan jika kita dalam kondisi yang sangat jernih. Akhir kata, saya mau bilang bahwa pegang mantra ini baik-baik. Pegang mantra kontrol apa yang harus dikontrol oleh dirimu, tanamkan dalam mindsetmu. Saya sendiri juga sebenarnya masih terus belajar dan konsisten untuk menanamkan ini dalam keseharian saya. Dan sebenarnya dampak yang bisa saya rasakan adalah
mantra ini membantu saya untuk memanage stres. Jadi misalnya tenaga yang harusnya kita manfaatkan dengan baik tidak perlu dihabiskan untuk slot kemarahan yang ujungnya mungkin sia-sia juga. Lebih baik jadi pemurah daripada pemarah. Bermurah hati, bermurah senyum, dan bermurah tangan. Juga sebagai penutup, semoga kita, para perempuan di Hari Kartini ini, lebih dapat mengenal diri masing-masing dengan keperempuanannya yang dimiliki. Ingat untuk terus berjuang, karena perjuangan belum berakhir. Dan semoga energi feminin yang kita miliki dapat memancarkan welas asih bagi semua orang. Sekian dari saya Dinista mohon pamit, dan jangan lupa subscribe untuk dengar podcast edisi berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @atma.happiness. Salam sejuk dan sehat selalu.